Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dura Fadila Yusri, NIM saya 250101055. Di sini saya akan menceritakan sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Fakta yang akan saya bahas adalah bahwa bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Melayu. Namun, yang menarik bukanlah asal-usulnya, melainkan alasan mengapa bahasa Melayu dipilih dan kemudian diubah namanya menjadi bahasa Indonesia. Pada awal abad ke-20, wilayah Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda. Masyarakat Nusantara terdiri dari berbagai suku dengan ratusan bahasa daerah yang berbeda. Kondisi ini membuat komunikasi antar daerah menjadi tidak mudah. Para tokoh pergerakan nasional menyadari bahwa jika ingin memperjuangkan kemerdekaan, mereka membutuhkan satu bahasa yang dapat digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saat itu, bahasa Melayu sudah lama digunakan sebagai bahasa pergaulan, perdagangan, pendidikan, dan komunikasi di berbagai wilayah Nusantara. Bahasa ini dianggap sederhana, mudah dipelajari, dan tidak mewakili dominasi suku tertentu. Karena alasan tersebut, para pemuda dan tokoh pergerakan nasional memilih bahasa Melayu sebagai dasar bahasa persatuan. Puncak dari proses tersebut terjadi pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Dalam ikrar ketiga Sumpah Pemuda dinyatakan bahwa pemuda Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sejak saat itulah nama bahasa Indonesia resmi digunakan sebagai simbol persatuan bahasa. Mengapa nama bahasa Melayu tidak dipertahankan? Karena para pemuda ingin membangun identitas bahasa yang mencerminkan cita-cita bangsa yang merdeka dan bersatu. Nama bahasa Indonesia dipilih agar seluruh rakyat merasa memiliki bahasa tersebut tanpa memandang suku, daerah, maupun latar belakang budaya. Dari peristiwa ini, kita dapat melihat bahwa lahirnya bahasa Indonesia bukan hanya soal bahasa, tetapi juga tentang semangat persatuan. Bahasa Indonesia menjadi alat yang mampu menyatukan masyarakat yang berbeda-beda dalam satu tujuan, yaitu mewujudkan Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Hingga saat ini, bahasa Indonesia tetap menjadi salah satu simbol terpenting persatuan bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus menjaga, menggunakan, dan mencintai bahasa Indonesia sebagai warisan berharga dari para pendiri bangsa. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.